Ada seorang yang bernama Ibnu Simak. Ayat ini menyatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Hadful mudhaf ay ahlal qura. Demikianlah bagaimana azab Tuhan kamu ketika mengadab Tuhan kamu penduduk satu daerah. Itu penduduknya Nabi Allah, kaumnya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Qura di sini ada hadful mudhaf yaitu ahlal qura. Wahiyya dhalimatun, jumlah haliyah. Hiya dhalimatun, ada mubtada, ada khabar, jumlah haliyah. Keadaannya penduduk daerah tadi itu adalah melakukan kedzaliman. Akhirnya turun azab, sesungguhnya azab Allah adalah sangatlah menyakitkan. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan, azab itu turun karena satu bentuk kedzaliman. Hati-hati. Jangan mancing-mancing adab Allah subhanahu wa ta'ala nih yang melakukan kedzaliman. Nah, jangan dianggap Tuhan kamu itu nggak paham. Atau lupa dengan kamu semuanya. Hati-hati. Nah, orang beriman harus benar-benar merenungkan ayat ini. Tidak ada kedzaliman abadi di atas bumi ini. Pasti akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diceritakan Ibnu Simak. Bertemu dengan Harun Rashid. Harun Rashid ini Amirul Mukminin. Lebih dari presiden, pemimpin orang Islam saat itu, Harun al-Rashid disebut Amirul Mukminin. Ketemu Ibnu Simak, turun daripada singgasananya, kemudian beberkan babut, duduk ada di situ sampai Ibnu Simak. Ibnu Simak ini penasihat ulung, nasihati aku. Tawadhu'uka fi syarafik afdal min syarafik. Dia bilang, tawadhu'nya kamu ini dalam kemuliaan kamu itu lebih mulia daripada kemuliaan kamu. Lebih unggul daripada kemuliaan kamu. Kerajaan kamu dengan tawaduk kamu masih lebih afdal tawaduknya kamu, ya raja. Tambahi lagi aku nasihat. 4 hal. Ketika manusia dikasih kekuasaan dan dia adil. Kasih kekuasaan adil, enggak korupsi. Jujur, adil. Dikasih ketampanan dan dia menjaga diri. Ketampanannya bukan untuk ganyang perempuan, goda perempuan, begitu juga kecantikan, tetapi dia tetap menjadi hamba yang soleh. Ketika dikasih harta dan dia mensedekahkan hartanya. Ketika dia menjadi orang terhormat dan dia tawaduk dengan kehormatannya, padahal dia menjadi orang mulia, dikawal masih tawaduk, maka orang ini dicatat oleh Allah daripada hamba-hamba Allah yang mukhlis. Itu cirinya orang mukhlis. Orang mukhlis itu dia jadi mulia, tawadhu. Enggak nuntut orang muliakan aku, dikawal terus. Orang yang mukhlis itu dia kaya, banyak sedekah. Anak enggak sedekah, anak kepingin ikhlas. Ente bakhil dan tidak mukhlis. Orang yang mukhlis itu ketika jadi pejabat adil. Begitu seharusnya. Orang yang mukhlis itu ketika jadi orang yang tampan, dia tadi itu afif, dia menjaga diri enggak sampai merugikan orang lain, menggoda yang lainnya. Tambahi lagi aku nasihat. Tambahi lagi aku nasihat. Maka dinasihatkan. Isi nasihat al-mau'idhah al-akhirah. Wahai Harun Rashid, seandainya dunia ini milik kamu, semuanya, jangan kekuasaan kamu sekarang, semuanya milik kamu. Tambah lagi akhirat itu milik kamu, surga milik kamu semuanya. Tapi kamu mati, apakah manfaat itu bagi kamu? Harun Rashid itu tidak kuat, pingsan akhirnya. Pingsan, orang di sekitarnya mau nolong Harun Rashid, jangan biarkan dia mati, biarkan. Kata Ibnu Simak, biarkan dia mati tadi. Setelah bangun sadar, mau ngasih hadiah si Harun Ar-Rashid tadi ini kepada Ibnu Simak, kata orang, jangan kasih hadiah Amirul Mukminin. Ini orang mengharap kamu mati. Kata kita mau menolong tadi, biarkan dia mati kata dia. Ibnu Simak kata dia, murung dia. Kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu ngomong kok biarkan dia mati? Loh,
Amirul Mukminin, kalau Anda mati ini karena takut kepada Allah, kamu ini akan menjadi orang bisa kita banggakan. Amirul Mukminin mati karena takut kepada Allah. Allah, justru ini adalah yang kemuliaan bagi kamu. Daripada matinya tertunda, kemudian belum tentu mati baik. Akhirnya Harun Rasyid terima kasih dengan yang dilakukan oleh Ibnu Simak tadi itu. Alhasil, hari ini adalah menggambarkan kepada kita, jangan kamu tadi itu tertipu. Kalau tidak mendapatkan adab Allah karena kezaliman. Kamu itu calon untuk mendapatkan adab Allah. Calon untuk mendapatkan adab Allah. Jangan dianggap kalau udah di atas nggak roboh. Kalau kamu tadi itu naik tangga, kemudian roboh satu tingkatan, nggak apa-apa, kalian kecekluk nggak sikile. Tapi ketika naik ada di tinggi sudah, kemudian jatuh, merotoli kabeh kamu nanti. Hancur. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mencalonkan orang yang lupa kepada Allah, yang berbuat zalim, terus naik ente naik. Kalau perlu jangan jadi raja. Raja di raja, lebih dari itu silakan nanti. Tapi sebentar lagi kamu akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Saya ingatkan, ya, jangan sampai orang mukmin tertipu dengan itu semuanya. Kembali lagi taubat kepada Allah, tinggalkan itu perbuatan kezaliman.